Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman dan pasadak sekalian. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang gerakan non-blok. Nah, presentasi ini akan dipresentasikan oleh Jos, Fasya, Siragus, dan Erlando. Dan kami harap teman-teman dan pasadak bisa mengerti dan dapat menambah ilmu dari apa yang kami presentasikan. Apa itu GNB? Gerakan non-blok atau yang biasa disingkat GNB merupakan sebuah gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga. Saat ini GNB sudah memiliki lebih daripada 100 anggota negara. GNB sendiri berupaya untuk menjalankan kebijakan luar negeri dengan cara tidak memihak ke siapapun atau tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat maupun blok timur. Latar belakang dari GNB. Yang pertama itu Perang Dingin, di mana terjadi kecemasan di antara negara-negara baru merdeka dengan persaingan antara blok barat dan blok timur. KAA di Bandung merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 24 April tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Yang ketiga yaitu dokumen Briani, hasil kesepakatan tiga negara yaitu Yugoslavia, Mesir, dan India yang menjadi cikal bakal lahirnya GNB. Dan yang terakhir yaitu krisis Kuba yang terjadi di Oktober tahun 1962, merupakan sebuah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di mana kedua negara menunjukkan kekuatan rudal mereka. Berikut ini merupakan tujuan dari GNB. Yang pertama, mengawasi kedaulatan negara netral. Yang kedua, menentang kejahatan internasional seperti kolonialisme, imperialisme, rasisme, neokolonialisme, dan apartheid. Kemudian yang ketiga, kerjasama antara negara-negara berkembang untuk mencapai kemakmuran, kebersamaan, dan kemerdekaan. Dan yang terakhir, penolakan terhadap pecutan senjata untuk menyelesaikan sengketa dan dalam berhubungan internasional. Nah, selanjutnya itulah peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, menjadi pelopor berdirinya GNB. Perwakilan GNB di Indonesia diwakili oleh Insinyur Soekarno. Soekarno dan pemimpin lainnya ingin membentuk negara merdeka, bebas, dan terhindar dari kejahatan apapun. Nah, peran inilah yang menjadi perwujudan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Selanjutnya, menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10 pada tahun 1992. Selain menjadi tuan rumah KAA atau Konferensi Asia Afrika, Indonesia juga menjadi tuan rumah KTT GNB ke-10 yang diadakan pada 1-6 September 1992 di Jakarta. Nah, dari pertemuan inilah nih dibincangkan dan dihasilkan juga Jakarta Message atau pesan Jakarta. Nah, isinya itu adalah beberapa keputusan untuk membangun tatanan dunia serta mengembangkan ekonomi antar negara-negara anggotanya, mengusahakan penyelesaian secara damai, menentang perlombaan senjata, dan mendukung setiap kedaulatan bangsa-bangsa. Nah, yang ketiga, menjadi ketua GNB. Indonesia juga mengupayakan perdamaian dunia dengan lahirnya Jakarta Message atau pesan Jakarta yang sudah saya sampaikan tadi pada saat adanya KTT ke-10 tahun 1992. Nah, pesannya ini juga berisi tentang mendukung kemerdekaan Palestina, meminta diskriminasi diakhiri di Afrika Selatan, dan menolak penggunaan senjata nuklir. Nah, setelah menjadi ketua ini, Indonesia dapat menyelesaikan konflik utang luar negeri yang dialami oleh negara berkembang yang miskin dengan terpadu, berkesinambungan, dan komprehensif. Fakta-fakta menarik GNB. Fakta yang pertama, GNB adalah badan internasional pertama yang mendukung perjuangan melawan apartheid atau pemisahan ras di Afrika Selatan. GNB adalah suara internasional terkemuka untuk melawan rejim apartheid Afrika Selatan karena mengambil tindakan politik dan ekonomi terhadap pemerintah Afrika Selatan.
Negara-negara Afrika yang dibantu secara ekonomi mendukung gerakan anti-apartheid yang menghadapi sanksi atas dukungan mereka. Dukungan tersebut sangat dirasakan selama KTT GNB tahun 1986 di Zimbabwe yang menempatkan perjuangan untuk mengakhiri apartheid di pusat agendanya. Kita harus jelas bahwa negara-negara garis depan, yaitu Angola, Mozambik, Swaziland, Botswana, dan Zimbabwe, dan negara-negara lain akan mengalami kerusakan ekonomi dan menghadapi pembalasan keras dari Pretoria. Rajiv Gandhi yang mengutip. Perdana Menteri India yang keluar dari Presiden GNB mengatakan menjelang pertemuan tersebut menurut laporan UPI. Yang kedua, GNB adalah pendukung penentuan nasib sendiri untuk Puerto Rico. Sejak didirikan, GNB telah menyatakan dukungannya untuk kemerdekaan Puerto Rico dari Amerika Serikat. Baru-baru ini, Komite Khusus untuk Dekolonisasi PBB menyetujui sebuah rancangan resolusi yang menyerukan kepada Amerika Serikat untuk mempercepat proses yang memungkinkan rakyat Puerto Rico menjalankan hak mereka sepenuhnya untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Pada pertemuan komite tersebut, perwakilan Iran yang berbicara untuk gerakan non-blok menegaskan kembali hak rakyat Puerto Rico untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan berdasarkan undang-undang dan peraturan PBB yang telah lama ada. Dan fakta yang ketiga, GNB selalu mendukung penentuan nasib Sahara Barat. Sejak 1973, GNB telah mendukung hak Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pertemuan para menteri luar negeri GNB di tahun 2014, gerakan tersebut mengeluarkan sebuah deklarasi yang menekankan dukungannya terhadap proses negosiasi mengenai perselisihan regional mengenai Sahara Barat di bawah dukungan PBB. Masuk ke dalam poin analisa itu tiga analisa dampak yang terjadi keadaan GNB jika GNB tidak diadakan atau diperlakukan. Yang pertama, GNB itu diawali dengan Asia Afrika Summit ASEO atau sering disebut dengan Konferensi Asia Afrika atau KA, yaitu konferensi yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Jadi pada tahun 1955 Bandung mengadakan konferensi. Konferensi tersebut dihadiri dari 29 negara berkembang termasuk di Asia dan Afrika. Nah, mereka menghadiri rapat-rapat ini untuk membahas bahwa masalah-masalah pembaruan yang terjadi atas kasus-kasus yang terjadi pada zaman itu. Setelah itu KAA juga tidak cukup karena negara berkembang yang lain juga yang baru berkembang dan baru merdeka itu juga mengikuti deklarasi Brinju diadakan di Pulau Brijuni, Yugoslavia. Nah, dilakukan pada Pulau Brijuni, Yugoslavia. Deklarasi tersebut yang telah diadakan ditandatangani oleh Presiden Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Gamal Abdel Nasser. Nah, yang terakhir, setelah Perang Dunia Kedua itu terjadi, ya setepatnya pada yang terjadi oleh Amerika dan Uni Soviet itu kan mengalami perang dingin. Nah, dari perang dingin tersebut ada ketegangan politik yang muncul dari antara blok barat Amerika Serikat dan sekutu yaitu NATO, Uni Soviet yang sekarang, serta menjadi negara-negara satelitnya. Kenapa mereka melakukan perang dunia tersebut? Karena sasaran negara-negara berkembang yang baru saja merdeka seperti India. Nah, kondisi ini mendorong Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dan pemimpin lainnya untuk mendirikan GNB. Sehingga GNB didirikan pada tahun 1961 di Konferensi Belgrade. Nah, dari balik itu semua, GNB hadir untuk para pemimpin-pemimpin dan negara-negara yang ada di Asia dan Afrika yang terlibat antara ketegangan global yang terjadi antara blok barat dan blok timur. Kita akan masuk ke dalam 3 dampak GNB untuk saat ini jika terjadi. Yang pertama adalah seperti kita tahu bahwa muncul konflik yang sedang berlangsung. Nah, dari konflik yang sedang berlangsung ini muncul karena dampak keberadaan GNB. GNB itu memiliki dampak yang besar tentunya, sehingga dapat menahan dan menekan kekuasaan negara besar yang ingin mengancam negara-negara yang baru saja merdeka. Sehingga para pemimpin ini bersatu untuk mencegah, yaitu
di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, mengikat negara-negara kecil dalam satu forum untuk mencegah banyak negara yang terpengaruhi oleh kedua blok, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Selanjutnya, ada juga aspek ekonomi saat itu ikut terpengaruhi pada suatu negara atau negara tertentu. Nah, tentu saja ekonomi ini sangat berdampak untuk negara-negara yang baru merdeka. Seperti kita tahu bahwa negara-negara yang baru merdeka itu masih belum stabil ekonominya, sehingga perlu untuk berkembang dan terus bertahap. Sehingga pada aspek ekonomi, kerjasama baik antara anggota GNB itu dapat memiliki dampak positif pada situasi ekonomi dunia, sehingga GNB tersebut menciptakan tata hubungan ekonomi internasional yang masih seimbang dan memperluas partisipasi negara-negara yang mau ikut berkembang dalam proses pengambilan keputusan dari ekonomi dunia, supaya ada satu poin yang tercipta, yaitu kesetaraan ekonomi. Dampak ketiga yaitu akan lebih banyak perang dan juga penjajahan. GNB dibentuk dengan tujuan 3 hal, yaitu mengawasi kedaulatan negara netral dan baru merdeka agar saling berkembang, menentang seluruh kejahatan internasional, dan yang terakhir, tidak membenarkan usaha penyelesaian menggunakan kekerasan senjata. Tanpa adanya GNB, di dunia akan ada lebih banyak terjadinya penjajahan, mau itu kolonialisme, neokolonialisme, ataupun imperialisme. Negara-negara kecil maupun negara yang baru merdeka akan ditekan oleh negara yang lebih besar. Selain itu akan terjadinya lebih banyak perang dan korban jatuh dikarenakan negara-negara yang dijajah ingin mempertahankan kebebasan mereka. Presentasi dari kami semua, dari Jos, Fasya, Sira, Gus, dan Erlando. Kiranya teman-teman dan Pak Sadrak bisa memahami materi dengan baik. Terima kasih.